Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan tentang rahasia di balik kisah Nuh. Seperti kita ketahui bahwa kisah Nuh ini sudah tidak asing bagi kita, bahkan orang luar pun dari kepercayaan lain mengenal cerita ini, saudara-saudara. Namun demikian, kita akan memperhatikan tentang kisah ini dari kehidupan sehari-hari untuk kita. Untuk itu, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Bagi jemaat yang membawa kitab suci bisa membuka di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian. Kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal yang ke-6, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-8 sampai ayat 9. Saya akan tunggu sampai Bapak Ibu Saudara menemukan ayat ini. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat 9. Kalau sudah ketemu semua saudara-saudara? Baik, mari kita akan bersama membaca dua ayat yang pendek ini. Saya rasa cukup menarik untuk kita baca bersama-sama. Kita mulai, 1, 2, 3. Namun Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat tentang kehidupan Nuh ini yang cukup menarik, yaitu Nuh mendapatkan kasih karunia. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Bukankah pada waktu itu sudah cukup banyak manusia yang ada di bumi ini? Tetapi kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Saudara yang terkasih, kasih karunia ini tentu saja Tuhan berikan karena Nuh memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan orang pada zaman itu. Kalau tadi saudara membaca, di sana dikatakan Nuh itu termasuk pria yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nuh ini tidak bercela. Dan yang ketiga adalah dia bergaul dengan Elohim. Ketiga klasifikasi inilah yang membuat hati Tuhan itu berbelas kasihan. Sikap ketiga hal inilah yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia. Pada waktu itu Torah belum ditulis. Pada waktu itu peraturan-peraturan tentang kehidupan itu belum ada. Namun demikian, Nuh memiliki sikap hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena terbukti di sana dikatakan bergaul dengan Tuhan. Bergaul berarti memiliki koneksi, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan tentang kehidupan kita masing-masing, tentu kita akan bertanya dengan tiga klasifikasi ini. Apakah kita termasuk atau disebut sebagai pria yang benar? Apakah kita disebut tidak bercela?
Apakah kita bergaul dengan Tuhan? 3 pertanyaan ini akan menjadikan satu jawaban tentang hidup kita, apakah kita ini mendapatkan kasih karunia atau tidak. Tentu saja kalau Tuhan memberikan kasih karunia, bukan berarti manusia yang mendapat kasih karunia itu lalu menjalani hidup ini dengan semau-maunya sendiri, tentu tidak. Tentu ada banyak hal, dan saya yakin sekalipun Torah itu belum ditulis, tetapi perlu saudara ketahui bahwa saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu akibat dari makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga pada saat itu, Adam dan Hawa sekalipun belum dikasih tahu ini baik, itu jahat, dia sudah mengerti karena akibat dari makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi manusia dimanapun berada, sebetulnya di dalam hati nuraninya itu sudah memiliki bekal ketika dia lahir di dunia ini. Ketika dia lahir, dia akan mengerti bahwa yang namanya mencuri itu tidak boleh. Yang namanya melakukan hal seperti ini itu tidak boleh. Bukan semata-mata karena ada aturan berarti kita baru mengikuti aturan itu, tentu saja tidak. Peraturan itu ditulis untuk mengingatkan supaya manusia itu menjalani hidup dengan baik. Karena bagaimanapun juga hati nurani itu sudah mewakili suara Tuhan di dalam hidup manusia. Orang yang melakukan pelanggaran, walaupun dia menyadari atau tidak, hati nurani akan tetap berbicara bahwa kamu melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu malam hari ini kita akan melihat yaitu tentang bagaimana kehidupan Nuh ini. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil di balik kisah ini, saudara-saudara. Karena saya yakin kisah Nuh ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Pada minggu yang lalu saya juga berbicara tentang perjanjian pelangi. Saya tidak akan membahas tentang apa itu pelangi, berapa itu warnanya, apa itu warnanya, bukan itu. Tetapi sekarang yang saya soroti adalah tentang rahasia apa atau pelajaran apa yang kita bisa ambil di balik kisah tentang Nuh ini, saudara. Di sana sebelah kiri ini saya sodorkan tentang huruf-huruf Ibrani dari Alef sampai terakhir. Ini kalau disambung masih banyak ya, saudara-saudara. Tetapi ini saya akhiri sampai di ayin saja. Tetapi dari huruf-huruf Ibrani ini memiliki banyak arti di dalamnya. Dan salah satu yang saya bisa ambil dari Nuh ini adalah nama Nuh. Nuh ini ditulis hanya dengan 2 huruf, yaitu huruf Nun dan huruf Het. Apakah ini sebuah kebetulan ketika Tuhan itu memberikan keselamatan kepada Nuh, memberikan kehidupan yang baru kepada Nuh? Kalau kita perhatikan dari nama Nuh sendiri, saudara-saudara, yang di sana ditulis dengan huruf Nun dan huruf Het, maka kalau kita lihat dari Ibrani atau huruf Ibrani, Nun itu artinya continue, Her, continue itu berlanjut, Her itu adalah pewaris, ya, kemudian son atau anak, dan juga memiliki arti seed atau benih. Sementara Het itu memiliki arti tent wall atau dinding tenda, dipisahkan
atau sebagian atau dikeluarkan. Tetapi juga kata het itu memiliki arti kehidupan atau hai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kata atau nama Nuh sendiri itu seolah-olah sudah ditetapkan untuk mendapatkan kasih karunia. Karena Nuh artinya benih kehidupan. Nuh juga artinya pewaris kehidupan. Heir itu artinya pewaris. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dari apa yang disebut dengan kehidupan Nuh, itu Nuh memiliki kesabaran dan Nuh mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Coba kita akan membaca di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 19. Lukas pasal 21 ayat 19. Dikatakan dengan kesabaranmu kamu akan memperoleh jiwamu. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara, terkadang kita tidak sabar apabila kita ingin meraih sesuatu. Apabila kita melihat dari cerita yang ada di dalam kitab Lukas ini, maka kita diberitahu bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Dan bahkan kalau kita melihat di ayat sebelumnya dikatakan, tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Jadi di sini Tuhan sangat peduli dengan keberadaan kita. Di dalam menjalani kehidupan ini terkadang orang tidak sabar menghadapinya. Dia ingin meraih sesuatu, dia coba untuk mendahului waktu Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dari pembelajaran ini maka saya bisa mengambil kesimpulan yang pertama adalah bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil. Apabila kita melihat dari kisah ini, kisah Nuh, di sana jelas dikatakan bahwa Nuh itu satu-satunya orang yang hidupnya benar. Dan tentu saja orang yang hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar ini tantangannya cukup besar. Bukan berarti tidak besar, sangat besar. Karena pengaruh-pengaruh dari luar itu berusaha untuk menyeret dia masuk ke dalam pola yang sama. Namun Nuh tetap sabar. Dan apabila kita melihat saudara-saudara di dalam kitab 1 Kefa pasal 3 ayat 20 atau 2 Kefa pasal 2 ayat yang kelima, ternyata di sana Nuh itu memberitakan kebenaran. Jadi bukan cuma Nuh mendapatkan kasih karunia, tetapi dia memberitakan kebenaran. Tidak tanggung-tanggung, kebenaran yang dia sampaikan itu sekitar 120-an tahun lamanya. Sementara kejahatan manusia pada saat itu sangat tinggi. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana Nuh mendapatkan tantangan ketika dia mulai memberitakan kebenaran itu kepada orang yang hidupnya tidak benar. Pasti tantangannya sangat besar. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita menyadari bahwa kita itu hidupnya sudah dibenarkan melalui darah Yesua? Apabila kita meyakini hal itu, lalu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, benarkah kita memberitakan keselamatan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan tersebut? Perlu sekali waktu kita bertanya pada diri kita masing-masing,
Kira-kira sudah berapa jiwa saya bawa orang untuk datang ke tempat ini? Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa baru apabila kita memberitakan saja tidak? Betapa banyaknya teman-teman kita yang ada di samping kita dalam perjalanan hidup ini, apakah itu tetangga, apakah itu teman sekolah, apakah itu rekan bisnis. Lalu pernahkah kita memberitakan tentang kebenaran? Karena yang namanya memberitakan kebenaran itu konotasinya sangat luas. Bukan cuman hanya penginjilan, ayo percaya Bapa Yahweh di dalam Yesua kamu selamat. Bukan itu. Bukan cuman itu. Tetapi konotasinya itu sangat luas. Ada banyak hal yang ada di dunia ini, karena kondisi dunia sekarang ini semakin hari semakin menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu Tuhan menuntut kita sebetulnya untuk kita memberitakan. Sebelum Yesua naik ke Shamayim, Yesua memberikan satu perintah di dalam kitab Matius pasal 28, dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita tidak boleh berdiam diri, saudara. Maka untuk poin yang pertama ini, saya ingin mengajak untuk kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudah berapa orang yang saya bawa untuk Tuhan? Kalau sekarang ini kita memberitakan, tentu saja tidak hanya terbatas seperti model saya dulu, yang mengatakan yang penting saya memberitakan keselamatan, Injil, terserah orang itu mau pergi ke gereja manapun terserah. Itu sikap saya dulu. Tapi sejak kita mengenal nama Bapak Yahweh, pola saya tidak lagi seperti itu. Tapi kita akan memberitakan bahwa hanya di dalam Yahweh dan Yeshua HaMashiach kita mendapatkan jaminan keselamatan. Ini yang penting, saudara. Bukankah poin kita itu adalah keselamatan? Jadi inti yang pertama adalah beritakanlah kebenaran kepada siapapun. Setidak-tidaknya kita punya keberanian untuk memberitakan. Saya kadang merenung ya, banyak sekali orang yang saya perhatikan nih, kalau seseorang itu mendapat telepon, khususnya bagi orang yang menerima telepon dari luar, yang pertama diangkat selalu dia berkata halo. Saya sangat jarang mendengar ada orang pada waktu ditelepon dia angkat lalu berkata shalom. Jarang. Padahal orang-orang di luar sana, kalau mereka menerima telepon selalu mereka berkata assalamualaikum. Tetapi kita berkata shalom saja abote luar biasa, saudara. Terkadang begitu saya mendengar orang berkata halo, langsung saya bilang halo, shalom. Kenapa sih kok kita takut ngomong shalom? Apa yang ditakutkan, saudara? Saya setiap menerima telepon dari siapapun, khususnya orang-orang yang tidak saya kenal atau nomornya tidak tercantum dalam daftar memori, saya selalu akan berkata shalom. Perkara dia ngomong assalamualaikum silahkan, nggak masalah. Tapi saya akan selalu berkata shalom. Tapi saya sering menemukan kata halo, halo. Saya bilang kita itu orang beriman kok manggilnya halo, shalom gitu loh. Kenapa sih kita berat sekali? Mau saudara berlatih untuk hal ini? Coba latihan. Yang pertama saya ajarkan ketika telepon saudara bunyi, batin saudara ngomong Roh Kudus tolong saya. Lalu saudara angkat dan berkata shalom. Itu secara alam supranatural sudah memproteksi kita. Ya.
Coba sekali waktu saya perlu nelpon jemaat, nanti ngomong shalom atau tidak. Oh tapi kalau nomor telepon saya pasti sudah tahu. Sekali-kali saya akan telepon pakai nomor yang saudara tidak kenal. Saya pengen nguji jajal. Waktu ditelepon itu ngomong shalom atau tidak. Apa cuman halo gitu saja saudara. Mending kalau halonya dengan suara yang lemah lembut, halo. Ada yang buat katakan, halo. Waduh, kasar banget. Coba kita perlu belajar, dari hal ini saja kita bisa melihat keberanian seseorang untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Sejak saya mengenal nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, sudah saya tetapkan bahwa di mimbar ini, di panggung ini, kita harus memanggil nama Yeshua. Saya khotbah dimanapun selalu pakai Yeshua. Saya panggil nama itu. Tidak satu kali pun saya menyebut Yesus, kecuali malam ini, saudara. Loh iya toh, malam ini kan saya ngomong nih tadi barusan. Saya selalu menyebut Yeshua. Saya tidak urusan orang mau ngomong saya aneh-aneh, silakan, enggak masalah kok. Saya di Dharma atau di tempat orang mati di kampung-kampung, apalagi ada yang pakai speaker toa, saya tetap menyampaikan Yahweh Yeshua. Tujuannya apa? Supaya orang tanya. Iya toh? Kalau orang tanya, apa itu Yahweh? Ini kesempatan untuk kita bicara. Sebab kalau kita memulai dulu, kadang kita tidak punya peluang, saudara. Tapi kalau saya mulai bicara Yahweh Yeshua, orang akan tanya, opo tokai jare Kristen kok ora Yesus? Nah ini kesempatan yang paling baik untuk kita menyampaikan. Ya, menyampaikan kebenaran itu, saudara. Kemudian, ini poin yang pertama ya. Coba kita praktek. Dari, ini istilahnya tuh memancing. Untuk kita memberitakan kan kadang sulit, saudara. Iya toh? Tapi kalau kita memancing dengan berkata, tutup telepon bilang Bapak Yahweh memberkati. Dia kaget. Apa ya Bapak Yahweh kui apa? Dia mesti tanya. Nah, itu kesempatan kita memberitakan. Ya. Kecuali sesama teman kita di Kehilat ini, saudara mau ngomong Tuhan memberkati, tidak masalah. Ya. Saudara ngomong langsung ditutup pun tidak masalah. Tapi kalau usahakan dengan orang luar, katakan Bapak Yahweh memberkati. Ya. Jadi itu untuk memancing orang bertanya sama kita. Karena keselamatan itu kan macam-macam bentuknya, saudara. Ada yang diawali dengan bertanya, opo kuwi nama Yahweh. Jadi kan ini menjadi kesempatan untuk kita menyampaikan. Itu yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran. Yang kedua, mereka mentertawakan Nuh dan menganggapnya gila. Pernahkah kita ditertawakan orang dan dianggap gila? Saya berkali-kali ditertawakan orang, saudara. Bahkan saya ingat betul pada waktu saya pelayanan ke Makassar, memberitakan nama Yahweh dulu yang pertama. Ketua panitianya menjabat tangan saya sambil berkata, oh ini Pak Lukas ya. Wah saya sudah dengar nama Bapak di sini. Tapi jelek sekali Pak nama Bapak di sini. Katanya Pak Lukas itu pencuri aset gereja. Oh ya? Ya sudah enggak apa-apa. Mau tahu Lukas, nah ini orangnya kayak begini. Di luaran pertama kali juga disebut itu pengajar sesat. Saya enggak pusing orang bilang pengajar sesat, wong yang belajar saya kok. Mereka kan tidak belajar. Kadang orang merasa takut dan merasa risih jikalau ditertawakan orang. Tapi kita melihat Nuh ditertawakan orang, saudara. Dan apa yang mereka tertawakan itu masuk logika loh, bukan berarti nggak masuk logika.
Karena pada waktu itu Nuh memberitahu kepada mereka, dia katakan, ayo kamu masuk ke bahtera saya. Nanti akan ada hujan loh, dan bumi ini akan ditenggelamkan. Nah saudara yang terkasih, pada waktu itu cuaca begitu cerah. Dan kitab suci tidak menulis bahwa waktu itu sering hujan, tidak. Bahkan mungkin cenderung jarang hujan itu iya. Jadi orang secara logika akan berpikir mana mungkin hujan bisa menenggelamkan bumi. Secara logika tidak masuk akal. Yang kedua, Nuh membuat bahtera itu di atas gunung, saudara. Coba kalau sekali waktu saya bikin bahtera di Gunung Tidar sana. Kemudian saya tolong kaor-kaor kepada orang di Magelang. Saudara-saudara, sebentar lagi Tuhan mau menenggelamkan kota Magelang. Yuk. Ayo kita naik ke Gunung Tidar yuk. Kita masuk ke bahtera, saya sudah buatkan bahtera. Orang akan bilang, wah ini gila ini. Ini mungkin ucul-uculan dari RSJ. Kenapa? Karena itu nggak masuk logika. Nuh pun seperti itu. Ketika Nuh memberitakan tentang murka Tuhan, orang tidak percaya. Bukankah seperti sekarang juga seperti itu, saudara? Kadangkala mereka mentertawakan kita, bahkan menghina lagi. Ketika kita memanggil nama Yahweh, memanggil nama Yeshua, bahkan yang lebih parah lagi, orang yang sudah memanggil nama Yahweh bisa berbalik, menolak dan menghina nama yang kudus itu. Waktu saya masih buka-buka FB, saya melihat ada seseorang yang jelas-jelas menerima Yahweh. Dia pun menjadi pengajar. Tetapi kalau sudah menghina, waduh, itu mengerikan sekali kata-katanya, saudara. Jadi kita ada pada posisi mana? Bukan cuman mereka mentertawakan, tetapi bahkan mereka membuat bahan perbincangan. Ini kok nggak jalan? Coba di next. Ya, mereka menjadikan Nuh itu bahan perbincangan. Di mana-mana disorot, di mana-mana dijadikan perbincangan. Nah ini yang paling ditakuti manusia, saudara. Orang paling takut kalau dirinya itu jadi bahan pergunjingan orang. Sebetulnya di dalam kehidupan manusia itu berhadapan dengan energi-energi yang tidak kelihatan mata. Kenapa kadang ada orang yang breakdown, mentalnya itu anjlok ketika dia mulai menjadi bahan perbincangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita diajar untuk kita bertahan dalam kehidupan. Bertahan melawan pergunjingan orang. Karena orang itu kalau saya renungkan lebih gampang menggunjingkan orang daripada menggunjingkan diri sendiri. Contoh yang gampang nih. Contoh nih ya. Kalau ada sepasang suami istri, terus istrinya mati, saudara. Atau suaminya mati. Pasti orang akan menghibur ya. Sudahlah, tidak usah nangis. Yang sudah dipanggil Tuhan, ya sudah. Namanya juga miliknya Tuhan kok. Kita nggak berhak kan? Orang memberi penghiburan seperti itu dengan tujuan apa? Orang yang ditinggal mati suami atau istrinya itu terhibur. Betul ya saudara? Betul gak ini?
Betul. Tapi coba sekali waktu, ketika dia mendapatkan suami baru atau istri baru, nanti dijadikan bahan pergunjingan. Gak lemah wis teles kok kawin meneng. Lo betul enggak saudara? Lemah sih teles lo kuwi kok wis kawin meneng. Lo katanya disuruh terhibur. Lah dia terhiburnya kalau ada pasangan hidup dikritik lagi saudara, diketawain apaan? Lemah sih teles kok kawin meneng. Kuwi mesti biyen ngene-ngene. Kenapa sih seperti itu gitu loh. Itulah manusia saudara. Jadi kadangkala dia memberi nasihat sendiri, tapi begitu orangnya betul-betul terhibur karena mendapat pasangan baru, dikritik. Orang itu paling senang kritik, paling gampang kok kritik saudara. Jadi kalau saya katakan manusia itu adalah pakarnya pengkritik. Kalau misalnya disuruh ujian, mungkin manusia itu kalau disuruh kritik itu predikatnya cum laude. Ya. Tahu cum laude? Nek ada soal 10 bener kabeh, itu cum laude, saudara. Cum laude dalam soal mengkritik. Tapi coba sekarang kritik dirimu sendiri. Cum laude dari bawah itu iya. Selalu aku kan orang sempurna, aku kan orang baik, aku kan orang ini. Paling gampang seperti itu. Dua pelajaran ini yang penting kita coba untuk koreksi saudara. Karena saya katakan kita sedang belajar dari cerita tentang Nuh, ini menarik sebetulnya. Ya kita punya begitu banyak pembelajaran yang kita bisa ambil di dalamnya. Nah saudaraku yang terkasih, ini yang paling ditakutkan oleh banyak orang. Tapi hal yang menarik di sini adalah Nuh hanya taat pada Tuhan dan tidak terpengaruh. Dia terus bekerja, terus bekerja. Saya agak sulit mencari gambar bahtera Nuh yang asli. Karena sebetulnya kalau saya perhatikan bahtera Nuh yang asli itu tidak dibikin alus-alus kayak gini saudara. Tidak dibikin alus-alus kayak gini, enggak. Tapi bentuknya tuh kayu-kayu gelondongan besar-besar, saudara. Dan itu orang pertama yang bikin bahtera. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudara, Nuh ini tidak memperdulikan orang yang menggunjingkan dirinya. Orang yang membicarakan dirinya. Orang bisa tahan di sini, itu super, saudara. Saya katakan di dalam diri orang itu ada kekuatan, ada kemampuan untuk mendongkrak. Biasanya sih, coba perhatikan ya. Orang yang gampang mentertawakan, itu orang yang tidak punya potensi biasanya gitu. Tukang mentertawain orang. Orang yang mentertawakan orang itu sebetulnya adalah orang yang mentalnya rendah. Mbok jangan diketawain, ditolong gitu loh. Sing ngalami kesulitan ditolong daripada ngetertawakan. Apalagi kalau sahabat kita yang kita kenal, kita ketawain. Ya, itu sebetulnya enggak etis. Kita perlu belajar kenapa adanya keributan di dunia ini, karena orang cenderung untuk ngejudge orang lain. Tapi sekali lagi, Nuh tidak terpengaruh. Mereka terus bekerja untuk menyenangkan hati Bapa. Lalu yang jadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Pelayanan apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Saya sampai sekarang itu mempercayai
bahwa yang namanya talenta itu akan dituntut oleh Tuhan. Tuhan memberi talenta. Talenta itu apa dalam dunia sekulernya? Itu bakat. Tuhan memberi bakat kepada kita. Tuhan tuntut bakat kita loh saudara. Kadangkala orang suka berkata begini, wah kok ora dilibatke kok, ngapain aku ikut-ikutan, ojo ngasih. Kadang orang melayani itu hanya terbatas pada aku tidak dilibatkan. Saya waktu percaya kepada Yesus berdulu, waktu itu saya panggil Yesus saudara, saya melayani tidak perlu disuruh, tidak perlu. Apa ada yang suruh saya pasang listrik PLN? Tidak ada. Saya pasang sendiri pakai duit saya sendiri. Waktu itu saya ingat betul, gereja tempat saya beribadah itu mendapatkan suplai listrik dari tetangga sebelahnya sahabat saya Koyupeng, papahnya Andre. Setrum yang sampai di gereja itu tinggal 65 volt. Pada zaman dulu 110 volt. Sekarang kan 220. Dulu masuk ke gereja cuma 65 volt. Apa yang saya lakukan? Saya melihat setiap malam begitu mau ibadah dijalankan listriknya cuman gebiar. Saya orang teknik, saya orang elektro. Saya berpikir ini tak ukur 65, tak bikin step up. Saya gulung trafo sendiri. Sekarang gulung trafo enak, sudah ada alatnya saudara. Tinggal masukkan kawat email besarnya seberapa, tinggal diputer sudah keluar angka. Zaman saya belum. Saya mesti gulung otot-ototan dulu pakai tangan saudara. Soalnya kalau nggak kenceng kan bunyi ngeter saudara. Harus otot-ototan. Saya hitung sendiri. Saya jumlahkan berapa besar, tebal dan panjang keren. Kemudian ukurannya berapa volt, saya hitung, saya gulung sendiri. Saya pasang step up. Dan masuk di gereja 110. Tepat. Ada yang suruh? Nggak ada. Apakah gembala sidang saya bilang, Lukas, gawe ke listrik? Nggak ada yang suruh. Saya babatin rumput ya, saya bikin mesin babat sendiri. Ngapain saya harus disuruh-suruh? Saya punya beban sendiri. Pikiran saya hanya cuma satu. Waktu saya gulung trafo, pikiran saya, mungkin Tuhan seneng ya kalau lihat saya kerja seperti ini gulung trafo. Bukan cuma itu saja, saya nyabloni, ya, nyablon bikin majalah. Saya ingat dulu majalah yang saya bikin tuh Surya Kebenaran. Itu majalah saya. Saya sablon sendiri saudara, saya belajar sablon. Yang belajar Pak Yakub sebetulnya, tapi saya melihat gitu, dia nggak bisa, saya bisa. Saya lihat, oh nyablon caranya ngono, bisa. Saya nyabloni, saya sablon. Paling saya bersama istri nyabloni, saya yang tukang besut, dia yang tukang lari, sana sini lari, bolak-balik. Itu untuk apa? Memberitakan. Lah untuk menggandakan bagaimana? Dulu mesin fotokopi tidak secanggih sekarang. Saya ketik sendiri, cetok. Pakainya mesin stensil, saya ingat pakai Getstener dulu. Koklek, saya stensil sendiri. Cover depannya saya sablon sendiri. Nggak tanggung-tanggung untuk nyablon supaya lebih bagus, saya pakai sheet elektro. Saya harus bikinkan di Semarang. Saya naik mobil ke Semarang. Hanya untuk bikin itu tak loh saudara. Tapi saya sukacita karena saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan berikan kemampuan untuk saya bisa lakukan itu. Makanya kadangkala saya bingung. Ini kan kita sudah saatnya pergantian pengurus, saudara. Saya tunjuk kamu ya, ojo. Loh, kok malah jadi nggak podo mau ini?
Hancur bagaimana ini? Padahal Tuhan bilang talenta harus dipergunakan. Masih mending kalau ngomong aku enggak usah jadi ketua, tapi aku tak pelayanan. Masih mending. Ada yang pokoknya aku jangan jadi ketua ya. Begitu ya wes tak ganti, begitu ganti hilang enggak pelayanan lagi. Waduh. Ini kan sangat memprihatinkan saudara. Jadi ayolah kita mau belajar melayani seperti Nuh bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, kita belajar seperti itu. Ya. Menyenangkan hati Tuhan itu bentuknya macam-macam. Jadi tidak harus ada pada pengurus. Saya kok jarang ya ada orang yang ngomong gini, Pak Lukas, saya boleh nggak? Saya akan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saya akan melayani menyenangkan hati Tuhan, saya ada di bidang ini. Pakailah saya, kalau saya berkenan. Sangat langka. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya, orang-orang yang tadinya mengejek, orang-orang yang tadinya mengolok-olok, akhirnya sadar ya saudara, sadar. Karena apa? Karena waktu itu mulai hujan. Begitu hujan, karena Nuh kan bilang, sudahlah binatang-binatang, Tuhan bilang binatang-binatang suruh masuk. Binatang-binatang masuk sepasang-sepasang. Ada yang tanya sama saya, wah, nek binatang-binatang itu taruh di bahteranya Nuh. Lah opo nyandak binatang sak dunia ini, saudara? Saya menjawab, lah kalau binatangnya gede-gede ya orang nyandak. Tapi kalau binatangnya kecil-kecil, nyandak. Jangan saudara pikir, oh jerapah itu sak jergogok, sak geden-geden masuk ke bahteranya Nuh. Saya bayangannya ndak begitu. Jangan saudara pikir yang masuk itu gajah yang beratnya sekian ton masuk ke dalam bahtera Nuh. Saya tidak punya bayangan itu dari dulu saudara. Bayangan saya selalu berkata, oke, binatangnya kecil-cilik. Kecil-kecil yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Jerapah juga bukan jerapah yang sudah dewasa yang tinggi seperti itu, tidak. Walaupun kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi cerita, gede-gede, ya tidak nyandak saudara. Apalagi gajah, beratnya sudah berapa ton sendiri. Itu kecil-kecil semua saudara. Yang masuk itu kecil-kecil. Setelah binatang itu masuk, dan kitab suci menulis pintu ditutup oleh tangan Tuhan sendiri. Tangan Nuh tidak ada kontribusi sama sekali menutup bahtera yang dia buat. Yang menutup itu tangan Tuhan. Karena memang pintunya besar, saudara. Kayunya pun besar-besar. Jadi tangan Tuhan yang menutup. Pada waktu itu mulai gerimis. Oh, orang-orang seneng, ore hujan. Ya, ore kita bisa mandi. Tapi ternyata hujannya tidak berhenti-berhenti. 1 hari nggak berhenti, 2 hari nggak berhenti, terus hujan terus. Yang lebih kaget lagi, dia melihat loh, kok di bawah saya keluar air. Orang di sana juga ngomong loh, di bawah saya kok keluar air. Jadi dari atas ada air, dari bawah ada air. Mereka mulai panik. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan yang dikatakan Nuh itu benar. Wah, cilaka kita ini kayak gini nih. Ayo kita lari ke gunung. Yang tadinya menghina, sekarang percaya, lari ke gunung. Begitu sampai di gunung, dia kaget karena kapalnya sudah rapet sama sekali. Dia gedor-gedor tidak akan bisa. Bunyi saja tidak, saudara. Karena kayunya gede-gede, saudara. Mereka terlambat, pintu sudah ditutup.
Kalau keselamatan itu sudah ditutup, wah mengerikan saudara. Jangan kita bermain-main dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, sekarang sedang ada fenomena yang luar biasa di dunia internet, di mana orang-orang yang tadinya mengagungkan Yahweh mulai mundur satu persatu, mulai mundur dan tidak lagi mau ibadah. Mereka berpikir ibadah mesianik itu ibadah yang salah. Ibadah yang benar itu harus dengan terpola, pakai sidur dan sebagainya. Saya katakan sidur itu tiap daerah beda-beda. Sidur itu artinya liturgi. Kalau saudara pengen tahu liturgi itu macam apa, pergi ke gereja Protestan atau pergi ke Katolik, saudara akan tahu itu liturgi kayak apa. Jadi nanti gembalanya ngomong apa, jemaatnya tinggal ngikutin apa yang sudah ditulis dalam kertas itu. Itu liturgi, itu sidur. Orang berkata, oh sidur beda dengan liturgi. Ya beda, sidur itu bahasa Ibrani kok. Liturgi itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia. Tapi tetap sama. Orang tidak bisa bebas melakukan penyembahan sesuai dengan keinginan hatinya. Tidak bisa, karena sudah terkotak di situ. Coba sekali waktu ya, saya akan ajak saudara untuk pakai sidur. Sekali-sekali. Biar saudara tahu, oh sidur ini kaya ngene toh. Biar saudara tahu. Ya. Jadi kalau saudara tahu, nanti saudara akan bisa merasakan, oh enaknya sidur seperti apa, enaknya kita bebas menurut kemauan hati untuk menyembah Tuhan kayak apa. Ya. Nah, ini hati-hati saudara. Sekarang fenomena ini sedang terjadi di mana-mana. Saya banyak dikeluhi oleh orang-orang teman-teman saya dari luar kota via SMS. Kenapa ada orang ini sekarang begini-begini? Saya bilang, Yesua sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman itu nanti akan ada orang yang murtad terlebih dahulu. Sudah memanggil Yahweh, memanggil Yesua, malah lari. Ini menakutkan saudara. Dan itu sangat berbahaya, terlalu berisiko untuk kita. Saya berkali-kali menyampaikan dari mimbar ini, bahwa sejak zaman Adam itu keselamatan melalui pertumpahan darah. Waktu Nuh, waktu zamannya Mose itu juga ada pertumpahan darah untuk keselamatan, korban domba. Baik waktu Torah belum ditulis maupun Torah sudah ditulis dan sekarang. Makanya saya mengatakan, apakah orang Yahudi sekarang ini melakukan seperti dulu zaman Torah, menyembelih domba kemudian memercikkan di tabut? Tidak lagi saudara. Karena apa? Karena tabutnya hilang. Walaupun sekarang sudah ketemu, tapi tetap tidak bisa karena bait sucinya belum ada. Kenapa seolah-olah Tuhan paksa keadaan itu terjadi? Supaya orang itu tercelik matanya bahwa sejak tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah, itu berarti korban darah domba tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah korban darah orang yang suci, yaitu Yesua. Jadi kalau kita bisa selamat, itu karena selamat melalui darah Yesua. Amin. Tapi kalau kita main-main saudara, yang di luaran sana mengatakan Yesua itu tidak layak disebut Mesias. Karena apa? Karena yang namanya Mesias menurut pandangan Yahudi itu menyatukan dunia. Saya akan bertanya, Yahudi yang mana? Karena banyak Yahudi juga percaya kepada Yesua. Dan kalau kita mengatakan, mengkonsep bahwa
Mesias itu harus menyatukan dunia, kecelik kita saudara. Karena nanti apa yang mereka anggap dalam tanda petik Mesias, itu menyatukan dunia, mereka mengeluh-elukan, cuma dalam waktu 3,5 tahun pertama dia mengkhianati perjanjian damai. Dikatakan oleh kitab suci, bahwa nanti si pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Siapa pembinasa keji? Itulah yang mereka anggap Mesias. Mereka nggak tahu bahwa itu akan terjadi. Loh kenapa nggak tahu? Karena mereka nggak percaya Brit Hadasa. Ini mengerikan sekali saudara. Nubuatan-nubuatan sekarang sudah masuk ke sana. Seperti adanya bulan darah yang terjadi sampai 4 kali tahun ini dan tahun depan. Mana ada di tempat yang lain kecuali ada dalam Injil. Saudara yang terkasih, kita harus berhati-hati. Jangan sampai pintu keselamatan itu tertutup baru kita gedor-gedor. Enggak bisa. Peristiwa apa yang Yesus ajarkan dalam kitab Matius pasal 25 tentang perumpamaan 10 anak dara. Yang 5 masuk, yang 5 ketinggalan. Saya waktu itu sempat SMS dengan teman saya bilang kita harus tetap berdoa. Berdoa untuk diri kita masing-masing, jangan sampai orang yang menolak Yahweh, yang sudah memanggil kita dari garis bangsa-bangsa, harus memanggil malah kita tiru-tiru orang Yahudi, sama saja dengan orang Kristen, menghapus nama itu dan menolak Yesua, lepas kita dari keselamatan. Jangan sampai orang yang dikatakan murtad itu adalah kita-kita. Hati-hati saudara. Orang bisa saja berargumentasi dengan sepandai-pandainya, tapi sebuah fakta sudah membuktikan bahwa seorang rabi yang bernama Yitzhak Kaduri, toh pada menjelang kematian dia mengakui Yesua sebagai Mesias. Dalam hati saya mbok mengakui ki ojo pas meh mati gitu loh. Waktu dulu, waktu masih hebat, masih disegani, begitu nafasnya tinggal satu-satu mengakui. Gak bisa diekspos keluar. Orang Yahudi yang lain berusaha menutupi, tapi tetap bocor juga. Saudara yang terkasih, kenapa kita harus menantikan hal itu? Apakah kita menunggu kematian itu datang baru kita mengakui? Nah saudara yang terkasih, kita akan lihat satu hal, ya, menolak kebenaran. Kenapa orang bisa menolak kebenaran? Karena ada di kelompok mayoritas, temannya juga banyak. Coba saat menghadapi kematian seorang diri, pantas Rabi Kaduri itu akhirnya mengakui Yesua sebagai Mesias. Karena orang mendekati ajal, itu alam supranatural orang itu membuka lebar, saudara. Dan saya berkali-kali melihat gejala orang-orang yang mau mati ketakutan itu banyak sekali. Saya waktu yang lalu melihat tentang seseorang yang akan dieksekusi mati. Di YouTube itu ada, saudara mungkin bisa ketik dengan kata-kata kunci yaitu 24 hours death row atau giliran kematian selama 24 jam untuk orang yang dieksekusi mati. Saya melihat itu orang-orang yang badannya gede-gede bertato, ketika dia masih kuat, masih gagah, itu sombongnya luar biasa. Menjelang dieksekusi sebelum 24 jam itu, jadi eksekusinya 24 jam dari sejak sekarang, itu stres berat saudara, ketakutan luar biasa. Makanya dari pihak
penjara itu biasanya menawarkan. Dia katakan 24 jam dari sekarang Anda akan dikirim ke dunia yang lain. Untuk itu, dari pihak penjara akan mengabulkan permintaanmu yang terakhir. Pingin apa yang paling kamu sukai? Ngomong, nanti kami akan sediakan. Ada yang bilang, oh saya pingin makan hamburger dengan menu seperti ini. Ada yang bilang, saya akan minta dipertemukan dengan istri dan anak-anak saya. Macam-macam saudara. Tapi di tengah-tengah permohonan itu dia dicekam rasa takut yang luar biasa hebat. Karena dia tahu bahwa dia belum siap untuk menghadapi kursi pengadilan Tuhan. Coba sekali waktu saya itu sering ya menemukan orang-orang menjelang kematian itu dicekam rasa takut yang luar biasa. Saya membayangkan, waduh, ngeri ketika orang itu sudah buka alam rohnya. Itu orang-orang yang biasanya sudah tua ya, alam rohnya mulai buka. Tapi yang muda-muda yang badannya masih bertato, masih berotot, begitu 24 jam dari sejak sekarang akan dieksekusi, ketakutannya luar biasa. Sekali waktu perlu loh saudara lihat di YouTube kayak begitu ya. Lalu sambil nonton kita bayangkan, aduh, andai kata itu adalah saya, sementara saya belum siap, seperti apa? Orang masih bisa sombong luar biasa. Orang masih bisa mengolok-olok, mencaci maki, karena dia masih merasa ada kekuatan. Tapi kalau sudah sendirian, itu ngeri. Itu baru menanti 24 jam. Kemudian saya ikuti terus. Dan ketika waktunya tiba, tempat eksekusi sudah disediakan. Biasanya yang saya lihat di Amerika itu kursi listrik. Mereka jalan ke kursi listrik dengan diborgol kaki dan tangannya. Dia jalan dengan lemah lunglai. Saya nggak bisa bayangkan apa yang ada di pikiran mereka. Karena sebentar lagi aku sudah berada di alam yang lain. Aku harus berhadapan dengan kursi pengadilan Tuhan. Dia berjalan dengan lemah lunglai, pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ada juga seorang yang menjelang kematian minta dipanggilkan pendeta untuk didoakan. Ada. Jadi jangan kita ketika kita masih kuat, kita sombong, kita menghujat, kita mengolok. Belum apa-apa sudah seperti pelajari dulu saudara. Pernah sekali waktu saya duduk sendirian, saya merenung, Tuhan, andai kata hari ini adalah hari terakhir buat aku. Kalau aku belum di dalam Engkau, ketakutan luar biasa. Lalu pikiran saya flashback ketika dulu saya masih ikut dunia magic. Ketika ilmu saya selesai, saya berpikir, aduh sehebat-hebatnya saya, ada orang yang lebih hebat dari saya. Kalau saya kebentur sama mereka, mati saya. Kalau saya mati, kemana ya roh saya ini? Ketakutan yang begitu hebat. Jadi hari ini saudara, mari kita belajar untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Dia. Kita sampai bisa berani berkata, Tuhan, kalau aku mati hari ini, detik ini pun aku siap. Karena kematian kita, kekayaanmu tidak akan dibawa, kepandaianmu tidak akan dibawa, kehebatanmu tidak akan dibawa. Tapi yang dibawa adalah iman kita kepada Tuhan. Itu yang akan dibawa. Kadang orang nggak pernah mikir sampai di situ, saudara. Mikir hura-hura, pokoknya nyenangkan dirinya. Apa sih kita di dunia ini yang kita cari, saudara? Dan di sini ada satu pembelajaran lagi
yang sangat penting, yaitu kesabaran dan ketaatan membuahkan hasil. Kesabaran dan ketaatan membuahkan hasil. Nuh diolok, Nuh dicaci maki, Nuh dihina, tapi kesabarannya itu membawa hasil yang luar biasa. Dia selamat beserta dengan seluruh keluarganya. Dan ini menjadi sebuah gambaran tentang Yesua. Yesua sebagai manusia utuh, dia harus berjalan memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Sementara orang mengolok-olok dan mencemooh dia. Setelah sampai di Bukit Golgota, dia disalib dan dirinya ditelanjangi total, saudara. Tidak selembar benang pun yang menempel pada tubuh Yesua. Persis seperti Adam pada waktu dia jatuh dalam dosa. Makanya Yesua disebut sebagai Adam kedua. Karena Adam yang pertama itu ketika dia jatuh dalam dosa, dia mendapati tubuhnya dalam keadaan telanjang. Dan ketika Yesua dipaku, kitab suci menulis seluruh pakaian Yesua dilepas. Kalau saudara lihat foto-foto di luaran itu kan foto fiksi semua. Fotonya sopan, dipasangi cawat, saudara. Kalau enggak dipasangi, kena sensor. Tapi fakta membuktikan, bukan cuman dia ditelanjangi secara total, tapi kukunya dicoploki sepuluhnya, saudara. Jajal sekali-kali, nek saudara pingin tahu, kayak apa sih sakitnya coplok kukunya, coplok sendiri saja di rumah. Ya. Ambil tang dicuplik satu, saudara. Kemudian, masih satu, belum apa-apa, ora loro, cuplik lagi. Yang kedua, coba cupliki 10-10-nya. Kayak apa sakitnya, saudara? Karena hasil penyelidikan, itu tentara Roma itu sadisnya luar biasa. Kukunya Yesus ada dicoplok loh, bukan cuman tangannya, tapi kakinya juga. Dia harus berjalan terseok-seok. Itu perihnya kayak apa, kena debu, saudara. Saya dulu pernah kaki saya bubulen, tahu bubulen? Nggak tahu kenapa kok jebot bubulen itu kukunya sampai ngelotok. Wah, kalau buat jalan tuh sakitnya luar biasa, apalagi kena debu. Yesua jalan terseok-seok mikul salib lagi kayak begini, saudara. Dan itu dia lakukan untuk saudara dan saya loh. Dia serius menyelamatkan kita. Ya, jadi kita mesti hargai dong keselamatan Tuhan. Dia sudah bersusah payah seperti ini kok dengan enaknya ditolak. Yesua itu bukan Mesias. Oh, nekat orang ini. Bahaya. Yang berikutnya, saudara. Hal yang berikutnya adalah, coba diklik. Ya, Nuh itu peduli dengan keselamatan keluarga. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita juga peduli dengan keluarga kita yang belum di dalam Tuhan? Kita harus juga memberitakan kepada mereka. Dan yang berikutnya yang menarik adalah, bahwa kedatangan Tuhan itu semakin mendekat. Yesua pernah memberitahu kepada kita, saudara, bahwa di akhir zaman nanti, keadaan dunia ini seperti terjadi pada zaman Nuh. Dan itu betul-betul loh. Selama beberapa waktu ini, saya melihat di internet ditemukannya binatang-binatang purba yang seharusnya itu sudah musnah, tapi tiba-tiba muncul, saudara. Kalau saudara lihat di Indonesia itu ada binatang purba yang masih hidup dari zaman dulu sampai sekarang nggak punah. Tahu apa? Komodo. Tapi kan tidak pernah punah, saudara. Tapi ini anehnya, yang sudah punah tiba-tiba muncul.
Jadi saya pikir, oh ini toh yang diomong ke Yesua, bahwa akhir zaman itu keadaannya seperti pada zaman Nuh. Zaman Nuh itu disebut zaman purba, dikatakan prehistorical, ya. Coba saudara ketik itu kata prehistorical animal, saudara akan temukan binatang-binatang prasejarah yang ditemukan, dan ditemukan bukan dalam keadaan fosil, bukan, tapi dalam keadaan hidup. Saya lihat ini, wah ini benar ini yang diomong ke Yesua ya. Ini penemuan ikan purba di Kenya. Ini menurut ilmu pengetahuan, ini kata ilmu pengetahuan ya. Kalau kitab suci ya enggak bilang begitu. Kata ilmu pengetahuan, ikan ini dulu hidup sekitar 12 juta tahun yang lalu katanya. Ya itu terserah, ilmu pengetahuan ngomong begitu. Tapi yang saya ketahui, mau hidup kapanpun yang jelas ini ikan purba ditemukan di Kenya. Kemudian ditemukan lagi kelelawar raksasa. Dan itu masih hidup loh saudara. Bukan fosil. Kalau fosil itu peninggalan dulu. Ini betul-betul masih hidup. Ini juga ada segini gedenya saudara, kelelawar. Kemudian ini kumbang raksasa juga dimunculkan di dunia ini. Ini persis pada zaman Nuh. Ya. Kemudian, ini kok nggak jalan kenapa? Next. Ya, kemudian saya tunjukkan lagi, ini kinjeng raksasa, ya, dragonfly. Kinjeng ini segini gede nih loh saudara. Dan itu dikatakan ini adalah kinjeng prasejarah. Dan dia hidup loh. Dan kalau saudara melihat, ini ditemukan kalau tidak salah di hutan Amazon. Ya, hutan Amazon itu hutan yang sangat lebat, mengerikan sekali. Ditemukan kinjeng. Kemudian ini di Vietnam kemarin ada satu binatang raksasa yang muncul ketika terjadi badai kemarin. Dimunculkan, ketemu saudara, terdampar. Dan ini pun diperkirakan adalah binatang dari prasejarah. Bisa muncul sekarang. Kayak Tuhan itu nyolok ke mata kita ini loh, yang aku ngomong nih, ini sekarang terjadi. Zaman kedatangan Tuhan itu sudah begitu dekat. Kenapa sih kok kita itu jadi makin malas sama Tuhan? Kita harus mulai membenahi hidup kita. Kemudian ini adalah ubur-ubur raksasa, saudara, jellyfish. Kalau saudara lihat ukurannya, ini orangnya sekian, ubur-uburnya sekian gedenya. Dan itu bukan fosil, sekali lagi bukan fosil, tapi betul-betul hidup, dan mereka mengatakan ini binatang prasejarah. Jadi apa yang dinubuatkan Yesua itu betul, saudara. Kemudian ini kura-kura, ya, sedang dibawa kura-kura raksasa, gede banget. Ingat di zaman Nuh, itu binatangnya gede-gede loh saudara. Seperti dinosaurus itu juga gede ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ya, yang ini dikatakan udang raksasa. Masa udang kayak gini ya? Kalau saya bilang sih kecebong raksasa kali ya. Ya saya ikutin saja apa yang ditulis mereka, karena udang kan jenisnya macam-macam katanya. Ya, segini gedenya. Terus kepiting raksasa. Ya, ini zaman prasejarah semua loh saudara. Bermunculan. Dan ini kepiting ini sampai sekarang masih hidup ya. Dan seharga 3.000 pound sterling atau seharga 42 juta. Dan sekarang ini berada di Sea Life Park di Weymouth, Inggris ya. Kemudian ini ikan prasejarah. Ini juga ada makhluk prasejarah yang banyak ditemukan dan dalam keadaan hidup.
Tapi yang ini baru saja mengalami kematian yang ini. Apa ini bukan seperti yang Yesua katakan? Bahwa pada zaman akhir keadaannya seperti zaman Nuh. Sama. Binatang-binatang yang seharusnya sudah punah kok muncul semua, saudara. Kan itu aneh sebetulnya. Ya. Kemudian yang kita bisa tarik kesimpulan dari gambaran ini adalah Bahtera Nuh itu hanya ada satu pintu masuknya dan hanya ada satu penyelamat, Bahtera saja. Dan kalau kita lihat Bahtera Nuh itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi saudara hitung sendiri. Ya. Hasta itu saya lihat di kamus, itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu hasta, merupakan unit ukuran tradisional India bagi panjang. Kira-kira 1 hasta itu 45 cm, dari ujung jari sampai ke sini, itu 1 hasta namanya, 45 cm. Ya. Nah saudara bisa kira-kira sendiri, kalau Nuh itu kapalnya panjangnya 300 hasta, berarti ya saudara hitung sendiri. Kemudian yang berikutnya, kenapa ini tidak mau jalan? Yang berikutnya adalah, dari kisah Nuh ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak berpihak pada mayoritas. Ketika manusia itu menolak kebenaran, maka Tuhan akan terus melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Artinya, Tuhan tidak berpihak pada mayoritas. Dulu pernah ada orang yang ngomong begini, saudara. Kamu pikir cuman gereja Alfa Omega tok yang mau selamat? Wah, kita sudah ketakutan dengan omongan gitu. Lalu kita ngomong, ya tidak, berarti kan menyangkali. Kalau orang ngomong begitu sama saya, emangnya cuman gerejane Pak Lukas tok yang selamat? Oh iya. Kenapa? Karena saya ikutin firman. Berarti cuman pengajarannya Pak Lukas tok yang benar? Oh iya. Lah kalau saya saja tidak yakin pengajaran benar, saya makankan jemaat, jemaat makan racun berarti. Jadi saya harus mengakui dulu bahwa apa yang saya ajarkan itu benar sesuai dengan kitab suci. Saya bahkan mengatakan, you mau mendebat saya silahkan, tapi harus tetap ada dasar. Jangan pokoknya, saya nggak mau kalau pokoknya. You debat saya harus ada dasar. Kitab sucinya ngomong apa. Kalau sudah pokoknya, sorry, saya tidak ngeladeni. Jadi kita kadangkala ketakutan saat orang bilang, kalau begitu berarti nggonmu dewe sing bener. Iya. Tuhan buktinya juga tidak memihak mayoritas. Bisa saja orang akan berkata, emang cuman keluargamu tok yang selamat. Ingat loh, zaman itu banyak orang loh, emang keluarga Nuh tok yang selamat. Iya, buktinya Tuhan selamatkan hanya keluarga Nuh yang isinya cuma 8 orang. Kenapa kita mesti takut untuk menyatakan kebenaran, saudara? Ya. Dan yang berikutnya, next, rencana Tuhan itu tidak bisa dihambat dengan menolaknya manusia. Justru keselamatan itu terbagi pada binatang-binatang. Manusia sekarang menolak Bapak Yahweh, menolak Yesua, silahkan. Tuhan bilang, aku tidak butuh orang-orang mayoritas kok, aku butuh orang yang mau dengar firmanku. Kalau kita ikut-ikutan, kita ngomong, kita tidak boleh panggil Hashem, sopo, saya ngomong. Wong kitab sucinya itu memerintahkan kita memanggil kok. Jadi saudara harus ingat dalam kitab
Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, atau 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8, Hodula Yahweh kir'u bismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu tak tekankan berulang-ulang loh saudara. Karena kita dari garis bangsa-bangsa, supaya kita memanggil nama Yahweh. Jangan sampai kita justru seperti orang Yahudi yang menolak memanggilnya. Itu sebabnya malam hari ini saudara-saudara, saya ingin melalui pengajaran renungan firman Tuhan ini, kita semakin cinta kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita